Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah hukumnya jika seorang itu tidak mau menikah sampai akhir hayatnya, sedangkan disunnahkan untuk menikah oleh Rasulullah SAW? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tidak menikah, sebenarnya ya Allah ya Karim, menikahlah, jangan sampai tidak menikah. Kalau kita bicara secara fikih secara hukum Islam, tidak masalah. Bahkan kadang-kadang memang seharusnya tidak menikah. Kalau bicara fikih nih, karena kalau kita buka fikih bab nikah, yang pertama dibahas hukumnya, ternyata hukumnya di situ ada 5. Ya 5 hukumnya. Tidak di Islam sunnahkah? Jadi kadang dia mubah, malah hukum dasarnya mubah. An-nikahu sunnati itu maksudnya nikah itu adalah gaya hidupku kah, sunnahku, apa yang saya lakukan maksudnya, kesukaanku. Tapi hukumnya sunnah itu tidak mesti, bisa dia makruh, bisa dia wajib, bisa haram. Nah, hukum dasarnya mubah. Bisa juga dia menjadi sunnah, tergantung kondisi masing-masing. Misalnya dia takut berzina atau dikhawatirkan kalau dia tidak nikah pasti terjerumus atau kemungkinan besar akan terjerumus kepada zina, wajib sudah nikah. Kalau dia nggak nikah nanti zina dia. Itu contoh wajib. Kadang-kadang dia menjadi makruh. Misalnya dia nggak cinta sama calonnya ini, makruh dia. Nanti ya dikhawatirkan nanti kalau nikah jadi ya anda akur, apa macam-macam. Dan itu banyak kan di masyarakat kita. Saya aja ada teman, jelas tidak mau saya sebut namanya, sudah bertahun-tahun nikah ternyata tidak pernah bergaul, tidak pernah berhubungan suami istri karena si istri tidak suka. Kalau kayak gitu kan buang-buang waktu, makruh jadinya. Kadang jadi haram apabila dengan pernikahan itu ya dia malah melakukan kezaliman terhadap pasangannya dan seterusnya lah. Jadi memang hukum nikah itu tidak selamanya sunnah, kadang-kadang menjadi haram, kadang-kadang menjadi makruh. Jadi kalau pertanyaannya apa hukumnya tidak menikah, tergantung kondisinya. Tapi kan hal-hal yang sifatnya temporal, kondisional, bisalah diatur. Ya, kalau tidak menikahnya karena tidak suka pada lawan jenis kan bahaya. Atau memang tidak suka dengan ajaran Nabi, lebih malah kata Nabi kan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang menolak sunnahku ya tidak golongan umatku. Jadi untuk zaman sekarang ini, tadi juga beberapa pertanyaan sebelumnya kita dengarkan, bagaimana muda-mudi pamer sana sini, kan Adhika Sudi Murari. Dulu lain ceritanya, memang ada seperti ulama-ulama besar kayak Imam Nawawi, Imam Ghazali, memang betul ada yang tidak menikah, banyak yang tidak menikah. Syekh Ibrahim Ad-Dusuki, wali-wali besar yang sangat dekat kepada Allah, Siti Rabi'atul Adawiyah juga mungkin itu tidak menikah. Kan itu tidak menikah, ya tidak menikahnya karena kondisinya. Ya, kondisinya. Apalagi misalnya Imam Nawawi, 400-an kalau tidak salah kitab karangannya untuk umat ini. Sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat menyelamatkan dan mencerahkan umat. Mungkin kalau beliau menikah, mungkin tidak jadi dia ngarang-ngarang kitab. Imam Syafi'i sendiri menikahnya juga ada kondisi yang menuntut, yaitu juga untuk umat, supaya belajar lebih jauh tentang haid dan lain sebagainya. Makanya menikah lebih dari 1 kali kan Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajmain. Sekarang sesibuk-sibuknya sudahlah ya. Mari kita usahakan bagaimana agar sunnah dan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, terutama dalam hal membina bahtera rumah tangga itu, mari kita ambil sisi positifnya, dan insya Allah lebih besar positifnya untuk kita di zaman sekarang ini. Ya, tidak perlu lagi sekarang ngarang-ngarang 400-an kitab. Cukuplah kitab-kitab terdahulu itu yang kita pelajari. Sekarang kan cukup kerja, cari uang, mengaji dari para ulama-ulama kita dengan ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW.
Jadi tidak perlu lagi beralasan tidak perlu menikah biar fokus ini fokus itu aja. Menunda mungkin karena usia-usia kuliah, tapi pikirkan bagaimana mengamalkan ilmu yang Anda pelajari selama ini. Emang Anda mengatakan saya mau fokus belajar, betul. Tapi sia-sia belajarnya nanti kalau nggak ada tempat mengamalkannya. Nah, setelah menikah kesempatan besar mengamalkan ilmu itu. Dan semuanya berlipat-lipat pahalanya. Bahkan kata Nabi, rakaatan sallallahu alaihi wasallam, rakaatan minal mutazawwij khairun min 70 raka'ah minal azab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat saja, ini dengar baik-baik. 2 rakaat dari seseorang yang sudah menikah itu lebih besar nilainya, pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala daripada 70 rakaat daripada orang yang masih jomblo, yang tidak menikah. Nah, jadi ayo, mau besar pahalanya apa tidak? Menikahlah. Mau murah rezekinya apa tidak? Menikahlah. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal aw kama qala alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan yang terbaik buat Anda semua yang mungkin belum menemukan jodoh. Mudah-mudahan dapat yang terbaik sehingga menikah dan membangun rumah tangga yang diridhai oleh Allah, sehingga pahala pun menjadi berlipat-lipat, segala hajat dunia dan akhirat menjadi mudah tercapai. Amin amin ya rabbal alamin.